Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, menyimpannya, dan mengertinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kalau kita perhatikan 10 ayat ini, maka kita menemukan begitu banyak pengajaran Kristen yang sangat mendasar. Dan ini menjadi sebuah pemikiran yang tersistematis. Hal yang pertama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah keadaan kita. Di dalam Adam, keadaan kita sebagai manusia, yaitu orang berdosa, yang durhaka, yang pernah menyembah secara langsung atau tidak langsung kuasa kegelapan, yang hidupnya seperti orang-orang dunia, pencurian, berbohong, berdusta, menipu, memutarbalikkan fakta, bullying, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan yang kelihatannya sudah dinormalisasi, padahal itu kejahatan yang sangat menakutkan untuk peradaban manusia. Misalnya pernikahan sejenis atau pacaran sejenis, tukar ganti alat kelamin, lalu menggugurkan kandungan, menikah tanpa mau ada keturunan. Itu sebenarnya kejahatan kemanusiaan karena akan meruntuhkan peradaban. Kita tahu bahwa dunia ini begitu kompleks dan ramai karena ada manusia, dan di dalamnya ada banyak etnis, kepercayaan, ada laki-laki, ada perempuan. Tugas tanggung jawab kita diperintahkan Tuhan adalah menikah, dan menikah itu mesti beda jenis untuk beranak cucu dan mengelola bumi, bukan merusak bumi. Tapi karena keadaan kita berdosa, selain melakukan kejahatan kemanusiaan, kita juga melakukan kejahatan alami. Bumi yang begitu indah Tuhan ciptakan, Tuhan atur, menjadi rusak. Polusi di mana-mana. Ada polusi udara, polusi air, polusi suara, polusi digital, dan polusi-polusi lain. Itu merusak tatanan secara masif melalui berbagai macam cara. Teknologi bukan digunakan untuk membangun peradaban, malah dimanfaatkan untuk merusak peradaban. Ada tindakan-tindakan yang sepertinya dinormalisasi, seperti pencucian uang, pinjaman online, judi online. Padahal kita tahu dengan kondisi sekarang, upaya seperti itu menjadi sepertinya jawaban atau solusi instan dari pergumulan kehidupan ekonomi sosial manusia. Padahal itu jeratan yang sangat mengerikan. Sehingga ada orang yang terjerat, terjebak, dan merusak. Jadi secara pribadi,
individu, orang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menghina diri dan menghina orang lain, meremehkan tatanan konstitusi yang Tuhan karuniakan. Perceraian orang Kristen meningkat. Data BPS, Badan Statistik, menunjukkan dari 7-8% orang Kristen yang ada di negeri ini, ternyata 23.000 lebih itu melakukan perceraian. Itu baru data yang diperoleh di pengadilan. 22.000 lebih. Dan itu kebanyakan di kantong-kantong Kristen. Makin meningkat. Dan itu sangat menyedihkan. Padahal tatanan yang Tuhan berikan adalah tatanan yang sangat indah. Menikah, beranak cucu, tanpa perceraian, kecuali kematian. KDRT di mana-mana muncul. Baik suami menindas istri kebanyakan, baik istri menindas suami, itu sudah mulai terjadi, dan mungkin sudah makin tambah juga. Orang tua menindas anak dengan cara-cara yang kelihatannya dinormalisasi, meneruskan bisnis orang tuanya, menginginkan apa yang menjadi ambisi orang tua harus dipenuhi anak, dan sebagainya. KDRT tidak hanya fisik, tapi juga mental. Juga anak membuat KDRT terhadap orang tua, memaksa orang tua untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak tanpa memikirkan orang tua susahnya seperti apa. Nah, ini keadaan manusia. Anda dan saya ada di dalam keadaan seperti itu. Jadi, dalam keadaan yang seperti itu, kesimpulannya adalah kematian. Rusak total. Tidak mampu total. Jadi dari semula, Alkitab dengan tegas memberikan penjelasan bahwa akibat dosa itu kematian. Nggak lebih, nggak kurang. Dan akibat turunannya, akibat yang utama kematian, akibat turunannya ya rusak. Rusak diri, rusak sesama, rusak peradaban, rusak alam. Kendati pada saat yang sama, ada yang namanya kemajuan pengetahuan, kemajuan teknologi. Tapi kerusakan tidak mengalami penurunan, bertambah. Lebih banyak juga diekspos dengan media sosial. Berita bohong di mana-mana. Lalu yang ketiga, turunannya adalah tidak mampu total. Semua menganggap diri paling benar. Maka akibat dosa itu begitu menakutkan. Bahkan di kalangan Kristen sendiri, tidak mampu total membuat ada sebagian orang Kristen yang tidak memiliki pembacaan firman yang lengkap. Memutarbalikkan firman. Dengan mengatakan Allah menjadi anak. Anak menjadi Roh Kudus. Allah di sana, saya di sini, nggak ada hubungannya. Dan sebagainya. Itu di kalangan Kristen. Jadi tidak mampu total mengerti apa yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Jadi tidak semata-mata dosa itu hanya berhenti saya tidak melakukan pencurian, berbohong, dan sebagainya. Tapi tatanan yang rusak itu akibat dosa kita. Suhu udara yang panas. Dinamika iklim yang tidak menentu. Penyakit makin bertambah. Perang di mana-mana. Gempa bumi. Banjir. Itu dampak dari akibat dosa. Nah, kalau begitu, apakah manusia ada harapan? Jawabannya tidak. Manusia tidak punya harapan untuk menyelesaikan itu. Perang memang menjadi salah satu alasan untuk bisa memberikan keamanan bagi orang yang tertindas. Maka melakukan perang, perlawanan. Tapi perang juga bukan menjadi dasar untuk menikmati hidup lebih baik. Pengetahuan, bukannya makin bodoh manusia, tidak, makin cerdas. Makin pintar manusia. Makin bisa berbuat sesuatu yang unpredictable. Tidak terduga. Bisa buat generatif AI dalam bentuk robot, dan robot sudah mulai punya feeling. Luar biasa. Tapi tidak pernah bisa menyelesaikan satu keadaan bahwa manusia berdosa dan dalam keadaan mati. Rusak total, tidak mampu total. Jadi tidak ada harapan dari pengetahuan, dari kepercayaannya, dari kebaikannya, hanya bisa menahan. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang dinyatakan di dalam surat Efesus ini? Di ayat 3, sebenarnya kata Rasul Paulus dan tentu orang-orang Kristen di zaman itu, kami pun ikut di dalamnya. Ada pengakuan. Orang Kristen yang sejati mengakui saya pun orang berdosa. Saya pun tidak lebih baik dari orang lain. Ini penting.
Jangan merasa kita itu jauh lebih baik dari orang lain. Kita lebih hebat dari orang lain. No. Kita sama. Bahkan Rasul Paulus dan para rasul lain dan orang-orang Kristen awal menyadari itu. Sadar bahwa saya juga ada di dalam dosa itu. Sadar bahwa saya juga melakukan kejahatan yang sama seperti orang-orang yang belum percaya itu. Mengapa bisa muncul kesadaran? Siapa yang mendorong itu bisa diakui? Saya berbohong, saya menipu, saya membuli, saya menghina, meremehkan, melecehkan orang lain, saya merasa angkuh, merasa hebat. Kok bisa sadar bahwa itu kejahatan? Siapa yang mengerjakannya? Tentu anugerah Allah mendahului respon kesadaran kita. Tentu pekerjaan Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Oh iya, Rudi, kamu berdosa untuk hal ini. Rudi, kamu jahat untuk hal itu. Sadar dan mengerti kesalahannya. Itu semata-mata karena Allah beranugerah, Roh Kudus bekerja. Tidak akan pernah ada orang berdosa yang sadar dengan sendirinya dan mau mengalami penyesalan dan bertobat. Itu langkah yang sangat spektakuler. Jadi bukan hanya saya tahu, ngerti, saya berdosa, saya sadar, tapi dia menyesalinya dan tidak mau lagi berbuat dosa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Di dalam hati orang percaya. Di dalam hati orang-orang Kristen. Bukan karena takut diintimidasi oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Mengapa kamu tidak mencuri? Ya kalau ketangkap, masuk penjara, digebukin di sana, kan ngeri. Mengapa kamu tidak berbohong? Kalau saya berbohong, ketahuan, saya bisa dipecat. Mengapa kamu tidak memberontak papa mama? Kalau saya memberontak papa mama, nanti papa mama tidak kasih uang saku untuk saya. Nggak disekolahin lagi. Mengapa kamu ikut semua aturan mandatori? Ya iyalah, kalau enggak saya nggak bisa ada di sini. Beragam muncul. Tapi bukan karena itu namanya bukan kesadaran. Itu namanya ketakutan. Takut dihukum, takut mendapatkan sanksi, khawatir untuk menikmati hidup lebih jauh, lebih susah. Ya sudahlah kita ikutin. Itu namanya bukan menyesal. Itu namanya bukan bertobat. Itu namanya tidak sungguh-sungguh hidup benar. Itu ketakutan. Jadi beda orang yang menyesali dosanya dan melangkah untuk tidak melakukannya, itu beda dengan orang yang tidak melakukan kejahatan, bukan karena motif dia betul-betul memiliki sikap yang benar untuk melakukan kebaikan, bukan, karena takut. Ya secara sosial, secara culture, secara keagamaan itu baik. Sehingga tidak tambah jahat kita dan tidak tambah banyak juga kejahatan di dalam masyarakat karena kita menahan kaki kita untuk berbuat jahat. Itu baik, tapi tidak pernah membuat kita mengalami perubahan, transformasi. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, saya dan kamu itu sama, tapi bedanya di mana? Bedanya bukan hanya saya sadar, saya mengerti, tapi saya tidak mau lakukan itu lagi. Saya tidak ada di dalam komunitas yang jahat lagi. Saya tidak lagi mau menahan berbuat baik, bukan karena saya takut berbuat jahat, tetapi karena memang saya sudah diubah oleh Allah. Siapa yang mengubah saya? Allah. Kekuatan siapa? Roh Kudus. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ayat 4 memberikan kepada kita sebuah jaminan dan tentunya di sana ada janji. Dan janji itu yang memberikan kepada kita pengharapan. Jadi ada jaminan, ada janji, ada pengharapan. Jaminannya apa? Allah yang berinisiatif membawa kita kembali kepadanya. Janjinya apa? Kita bukan hanya diampuni dan dihapuskan segala dosa kita, tapi kita dijadikan anaknya. Dari jaminan dan janji itu kita punya pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapannya berarti saya berbuat baik, mematikan dosa, melakukan hal-hal yang benar, bukan karena takut. Pengharapannya saya mengerjakannya dengan penuh sukacita di sini dan menikmatinya di sini dan nanti. Jadi ada 3 hal yang di ayat 4 itu Tuhan nyatakan. Pertama, jaminan bahwa Allah yang kaya rahmat
melimpahkannya kepada kita. Itu jaminan, garansi dari Allah, bukan dari kita. Ya, kita sudah tidak lagi punya apapun. Kita sadar kita ciptaan Tuhan, tetapi kita tahu juga bahwa kita orang berdosa. Jadi satu sisi kita sebagai ciptaan yang terbatas, impossible menjadi Tuhan karena kita ciptaan. Di lain pihak kita juga orang berdosa yang impossible untuk bisa menyelesaikan dosa kita karena kita sudah mengalami kematian. Jadi kita bisa semuanya mengerjakan yang baik, yang benar, yang suci sebagai orang Kristen. Possible karena ada jaminan dari Tuhan. Jaminannya itu anugerah, kasih karunia. Tuhan yang mengampuni kita. Tidak hanya itu, Rudi, dosamu sudah diampuni. Tidak hanya itu, tapi engkau kupanggil, kuambil menjadi anakku. Wow, itu menjadi kekuatan, itu garansi dari Tuhan. Janjinya apa? Kita miliknya, kita hidup kekal, bahkan sampai ke surga. Alkitab memberi gambaran itu. Lalu pengharapan apa? Ya kita melangkah, berarti sekalipun kita memang tidak sempurna, walaupun di dalam Matius 5 ayat 48, sempurnalah kamu karena Bapamu di surga sempurna. Tetapi ketika kita melangkah tidak lagi mau memikirkan dosa dan mematikan dosa, tahulah kita, karena ada pengharapan. Kita memang tidak punya pertumbuhan rohani seperti terus naik gitu, itu impossible. Karena tubuh kita masih melekat pada diri kita. Karena kita ada di dunia yang fana ini, dan dunia ini sudah dicemari dosa. Tidak mungkin kita punya pertumbuhan rohani dari titik nol terus naik, impossible. Kita akan terus naik. Ada kalanya kedagingan kita, kuasa gelap orang sekitar kita membuat kita jatuh, tapi kita tidak sampai tergeletak. Tuhan akan angkat lagi, karena kita anaknya. Bapak mana yang membiarkan anak itu jatuh terus? Tidak. Bahkan bapak mana yang tidak memberikan anaknya roti? Pasti diberikan. Kalau bapak sudah memberikan roti, kalau jatuh pasti ditolong. Itu janji. Jadi ada jaminan, ada janji, di situ ada pengharapan. Pengharapan kita berdasarkan janji. Janji itu meneguhkan jaminan yang Tuhan berikan. Ini menjadi penting dalam perjalanan iman kita. Siapa yang memberikan kepada kita jaminan itu? Hidup yang kekal bersama Kristus. Di ayat 5. Seperti Kristus yang dibangkitkan dari kematian, kita juga dibangkitkan. Tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak cukup hanya dapat pengampunan. Pengampunan itu jalan masuk kita diterima oleh Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan, berarti kita dibangkitkan, dihidupkan kembali. Di ayat 10 dikatakan dicipta ulang, new creation. Di situ dalam bahasa teologisnya adalah regenerasi, kelahiran baru. Seperti yang Nikodemus tanya kepada Yesus. Malam-malam dia mengendap-endap, datang kepada Yesus, lalu dia bertanya kepada Yesus, "Guru, dengan cara apa saya bisa masuk kerajaan surga?" Yesus katakan, engkau harus dilahirkan kembali. How? Bagaimana dilahirkan kembali? Udah tua. Nggak mungkin masuk kembali ke rahim ibu. Tidak begitu pikirannya. Dilahirkan kembali bukan secara fisik, tapi hatimu diubah oleh Tuhan. Kamu jadi milik Tuhan. Bukan hanya diampuni dosamu, kamu diberi hidup yang baru. Hati yang baru. Seperti yang tertulis dalam Yeskil 36 ayat 25-26. Kita akan diberikan hati yang baru untuk bisa melakukan yang baik, yang benar, menurut kehendak Tuhan, bukan karena ketakutan. Itu sebabnya ayat 5, kata telah menghidupkan. Itu berarti sekarang, already. Setiap orang yang di dalam Kristus, ditebus Kristus, menerima keselamatan Kristus, mendapatkan hidup now, bukan besoklah tergantung amal baik saya. Enggak, sekarang. Kristus hidup sekarang, yes. Kita akan merayakan, mengingat Jumat Agung, tanggal 3 April nanti. Kita akan menikmati dan merayakan Paskah, tanggal 5 April. Tanggal 3 itu menunjukkan bagaimana Tuhan mengaruniakan Kristus untuk mati menggantikan kita, menebus kita. Tanggal 5 kita merayakan bagaimana Kristus yang dibangkitkan juga membangkitkan kita. Siapa? Allah, Roh Kudus. Jadi pengenalan akan Kristus hanya bisa dilakukan oleh karena anugerah. Ini menjadi penting, ini sentral kekristenan kita.
Kalau Natal, itu kita euforianya luar biasa. Kenapa? Namanya kelahiran. Orang seneng kan? Ada yang lahir. Tapi yang lahir ini Raja Sorga. Yang inkarnasi jadi manusia. Tetapi sentral dari kekristenan itu di dalam titik kematiannya dan kebangkitannya. Maka Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, nggak lebih, nggak kurang seperti penyembah berhala, kafir, pelaku kejahatan, nggak lebih. Keagamaan kita tidak lebih baik daripada orang lain kok. Kita seringan orang-orang munafik, mukanya nabi, pikirannya kotor. Itu munafik. Atau kita seperti orang-orang fanatik, sok tahu, sok ngerti tentang iman Kristen, tapi hidup kita sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita seperti itu. Jangan berpikir karena kita sudah mengikuti sakramen ritual baptisan, perjamuan kudus, terus kita merasa bangga, terus membusungkan dada, mengatakan kepada dunia, hai orang-orang kafir, aku ini adalah anak Allah. Tidak. Semata-mata karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Di dalam siapa? Kristus yang telah mati menggantikan kita, substitusi. Dialah imam besar yang bukan berasal dari aturannya Harun, tapi berdasarkan Melkisedek. Dia adalah imam besar, dia imam yang membawa dirinya dan darahnya untuk dipersembahkan kepada Kristus, kepada Allah. Kristus mempersembahkan dirinya kepada Allah untuk menebus kita yang berdosa. Jadi Allah Bapa melihat Kristus, bukan melihat kitanya. Dia sebagai imam besar. Pada waktu dalam pelayanannya dia mengajarkan seperti Nabi. Wah, hebat. Mengajarkan tentang kerajaan surga. Semua khotbah di bukit tema besarnya adalah kerajaan surga. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu suara kenabian. Kembalilah kepada Tuhan dan berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah, itu suara kenabian. Dia lebih daripada nabi. Karena dia bukan hanya menyampaikan firman, dia menghidupi firman. Tanda-tanda kenabian ada pada dirinya. Melakukan setidaknya 33 kali jenis mukjizat. 3 kali dia membangkitkan orang mati. Bahkan dia bangkit dari kematian. Itu tanda-tanda kenabian. Tapi juga dia adalah raja. Karena kita lihat dari kelahirannya. Orang Majus dari timur, kira-kira daerah Irak atau Syria sana, datang kepada Yesus untuk sujud menyembah, memberi persembahan lagi, bayi. Bahkan di akhir hidupnya ditulis oleh Herodes, inilah Yesus, raja orang Yahudi. Dia raja. Dia memimpin murid-murid, menyatakan keadilan dengan memberi berkat, mukjizat, roti kepada 5.000 orang, 4.000 orang, air diubah menjadi anggur. Dia raja yang memimpin. Tapi juga dia adalah imam besar agung, yang kudus, yang suci, membawa dirinya sendiri sebagai kurban. Dia nggak bawa kambing domba seperti Imam Harun. Dia tidak membawa yang namanya burung tekukur seperti Maria. Maria ibunya mesti bawa burung tekukur meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Di awal-awal kehidupan, bagaimana Maria mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, senantiasa Maria, ibu Yesus itu membawa tekukur untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Yesus tidak melakukan itu. Tapi dia memberikan apa? Bukan binatang, bukan sacrifice orang lain, tapi dia membawa dirinya. Bapakku serahkan nyawaku. Mati di atas kayu salib. Jadi keimamannya melampaui para imam yang ada di perjanjian lama. Para perjanjian lama, para imam belum masuk ibadah. Para imam bagaimana? Dia harus menyucikan diri dulu, memberi persembahan dulu, lalu layak dia. Kemudian setelah layak baru dia minta. Jemaat umat Israel yang mau meminta pengampunan silakan datang. Tapi Yesus sudah layak sejak kekekalan dan sampai kekal. Keimamannya tidak ada yang dapat menandingi. Kudus, suci, bahkan dirinya yang suci menjadi kurban dan tidak ada kurban lain yang sesempurna itu. Itu sebabnya dia sekali mengorbankan diri dan tidak pernah lagi dilakukan. Yesus tidak pernah 2 kali inkarnasi. Para imam berkali-kali bawa korban. Bahkan until now, sampai sekarang, orang-orang Yahudi tetap membawa korban persembahan untuk minta pengampunan. Yesus, murid-muridnya, orang-orang Kristen tidak perlu lagi. Cukup darah Yesus di atas kayu salib,
Cukup tubuhnya yang terpecah-pecah di atas kayu salib menjadi kurban untuk pengampunan dosa. Tapi apakah cukup itu? Tidak. Yang mengherankan, bukan hanya saya diterima, diampuni, tapi Tuhan membangkitkan dia dan memberikan hidup, dan disitulah kita ada. Di dalam kesatuan kita dengan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itulah hidup yang kekal. Saya ulangi, di dalam kesatuan kita dengan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, disitulah hidup kekal. Itu sebabnya di ayat 5, Paulus mengatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Loh, Yesus itu dibangkitkan kan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kita nggak ada di sana, atau belum ada diciptakan di sana. Lalu apa relasinya dengan di sana? Jadi, kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak berhenti karena peristiwa itu saja, tapi dia melampaui waktu yang sebelumnya dan waktu yang sesudahnya. Jadi kata menghidupkan kita itu bukan berhenti pada orang yang lihat sendiri kebangkitan Yesus, tetapi sekarang dan orang yang menanti sebelum Yesus inkarnasi. Ini menjadi dasar dari pengharapan kita, janji menghidupkan. Ketika saya bertanya banyak orang tentang kematian, ketakutan. Kamu siap meninggal? Jangan dulu dong. Saya belum ini. Kamu udah siap meninggal? Oh, jangan dulu dong. Saya kan orang jahat. Kamu udah siap meninggal? Wah, takut. Bahkan ada seorang teolog, saya nggak usah sebutkan namanya, ketakutan waktu mau meninggal. Pertanyaan saya, Anda siap? Mengapa kita siap? Karena Allah menghidupkan. Allahku adalah Allah yang menghidupkan. Kapan dihidupkan? Sekarang. Membangun relasi. Karena Yesus Kristus bukan hanya sekedar raja di atas segala raja, nabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, tetapi di dalam kematian dan kebangkitannya, saya hidup baru. Dan itu anugerah. Tidak ada kepercayaan lain yang seperti ini. Nggak ada. Semua usaha. Mau agama apapun pasti usahanya sendiri. Kamu mau masuk surgaku, kata sesembahan atau yang dipercaya mereka, harus berbuat ini, sampai mereka bingung sendiri. Yang mana yang mau kukerjakan? Orang Yahudi sendiri ada sekitar 630 aturan. 315 jangan, 315 tidak boleh. Siapa yang hafal? Bagaimana kita bisa, kalau semuanya bisa dikerjain, syarat masuk centang biru surga. Kalau yang lain lagi, mesti melakukan 5 rukun. Yang ini. Ditambah dengan kegiatan ini. Udah lihat centang biru, silakan masuk. Kalau enggak, di neraka dulu sementara. Kok bisa ya di neraka dulu sementara, baru kalau udah waktunya, baru pindah lagi. Yang lain lagi. Mesti melakukan 8 jalan kebajikan. Yakin sudah bisa lakukan? No. Jadi kalau kita mau katakan, kalau begitu, kita nggak ada harapan. Iya. Maka ketika Tuhan mengatakan melalui Paulus menuliskan, Allah menghidupkan kita, itu sebuah janji yang sangat membuat kita harusnya bergairah mengerjakan hidup. Hidup lebih hidup karena Allah menghidupkan kita. Di dalam siapa? Kristus. Yang telah mati dan yang telah bangkit, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Siapa yang mengerjakan itu, menyatukan dengan Kristus itu? Roh Kudus. Ini inti iman kita. Enggak ada yang lain. Selebihnya tanggung jawab kita masing-masing mengerjakan ini dan itu dengan benar-benar, oh iya, saya orang yang dihidupkan Kristus. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Wow. Yohanes pasal 14 ayat 6, sebelum itu dituliskan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi di ayat 1, 2, 3, 4, 5 dituliskan apa? Aku akan pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat bagimu. Dan sudah disiapkan. Jadi kita, orang yang di dalam Kristus, di dalam ayat yang ke-6 ini jaminan berikutnya, memberikan tempat bersama kita di surga.
Mau atau enggak? Terserah. Tidak terserah. Kalau bukan Tuhan pilih, ya jangan harap. Kalau Tuhan pilih, jangan tolak. Nggak bisa tolak juga. Saya rusak total depravity. Saya tidak bisa mengerti anugerah Tuhan. Tetapi ketika saya mengerti, itu terbatas untuk orang yang tertentu, limited. Penebusan itu terbatas. Kalau begitu, saya bisa tolak. Oh, nggak bisa. Karena kamu dipilih dari semula, kamu tidak bisa menolak. Mungkin menunda, iya. Ada banyak orang yang menunda. Nggak sedikit yang menunda. Di gerejamu, di kampus ini, kalangan kalian, mahasiswa, kalangan remaja, pemuda, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, banyak yang menunda. Nanti aja lah. Tapi tidak akan pernah bisa menolak. Itu irresistible of grace. Aku tolak aja deh, ya silakan, nggak akan pernah. Kamu terima bukan? Kalau Tuhan tidak terima, ya nggak akan dikasih. Ada orang menggunakan strategi, kalau kamu melakukan ini dan ini dalam Kristen, pasti kamu diterima. Itu sudah lain, bukan kekristenan. Saya dan kita masing-masing diterima, bukan karena jasa. Apapun itu. Karena Tuhan memberi. Di ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, eskatos, bukan hanya sekarang. Hidup kita, ya kalau saya berdoa, berharap bisa hidup sampai 90 tahun. Tapi kalau saya lihat orang-orang yang sudah 80 tahun, sudah ngos-ngosan hidupnya. Capek, sebentar aja sudah terbaring. Saya lihat nenek saya yang 100 tahun itu, hampir 5 tahun itu terbaring di tempat tidur. 100 tahun setelah itu dia meninggal, tapi selama hampir 5 tahun lebih lah mungkin, dia berbaring aja. Cuma makan, kasih, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau pakai mesin. Bahkan sampai dibawa ke Sumatera, tetap sudah kondisi terbaring begitu. Nggak bisa dibawa ke pesawat terbang, mesti naik mobil. Harapan kita begitu kan, 100 tahun. Tapi kalau saya lihat-lihat, kalau seperti dosen pensiun itu 60, kalau dia guru besar 65, dari negara sampai 75. Kalau saya misalnya jadi guru besar, usia saya pensiun 70. Saya nggak habis pikir 70, saya sudah seperti apa tuanya nanti. Lalu 75 masih bisa kerja. Saya bilang sama istri saya, Ma, kalau saya pensiun 70, kira-kira siapa yang nganter ke kampus untuk ngajar? Saya masih ingat dosen saya umur 75 masih ngajar waktu tahun 1987 yang antar cucunya ke kampus. Dia dosen etika dan logika. Udah tua sekali. Begitu sampai duduk, mana kacamata saya ya? Dengan rasa hormat saya kepada beliau, dia tanya, mana kacamata? Tahu kacamata di mana? Dipakai. Anaknya duduk di depan, takut-takut ada apa? Dia sampai marah, guprak meja kan. Kami juga kaget. Kacamata, bukan dipakai. Kita berisik. Malah berisik kalian gitu kan. Lalu anaknya datang. Pak, kacamata ini. Oh iya, ya maaf. Jadi, kalau udah begitu nggak usah ngajar lagi lah. Kalau saya ya, mudah-mudahan saya nggak sampai pikun begitu. Dia udah profesor, bilang etika. Dan saya banyak belajar ilmu-ilmu logika, etika sama beliau. Tentu sudah meninggal sekarang. Orangnya baik sekali. Necis, biasalah pendidikan luar. Ya seperti saya modelnya begini, pakai jas ngajar, necis sekali. Saya kurang necis, dia pakai sisirannya tuh pakai minyak rapi. Pokoknya luar biasa. Ngomongnya pelan sekali. Tapi itu kan pengharapan kita umur panjang. Tapi pengharapan kita tidak hanya di sini, nanti juga selama-lamanya di sana. Datang anak saya, Pak, apa nggak bosan selama-lamanya di surga? Pemikiran yang cukup lumayan mempertanyakan kebosanan. Karena dia membandingkan keadaan dunia ini yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Jadi iman Kristen adalah iman di mana kita di dalam Kristus, di dunia yang fana ini, kita nanti di sana, saya yakin gak akan bosan. Penuh sukacita. Nggak ada lagi air mata. Jadi kalau mau nangis, nangis tuh di sini, di bumi ini. Jangan nangis, di sana nggak bisa lagi nangis. Nggak bisa lagi nangis. Penyesalan di sana yang bisa menyesal nggak bisa keluar air mata lagi. Nggak bisa. Kenapa ya nggak ada produksi air mata lagi? Jangan-jangan saya cari dokter dulu untuk produksi air mata, teteskan begitu. Saya kemarin ke dokter mata, periksa mata saya.
Lalu dokter bilang gini, Pak Rudi, matanya sudah mulai kering. Jadi saya sering pakai tetes mata supaya jangan kering. Karena sering di laptop ya, di laptop itu membuat mata itu kering. Jadi kalau sekali-sekali tetes supaya jangan kering. Karena kalau kering iritasi bisa menimbulkan rusak. Kalau di sana, di sini penderitaan, yes. Di sana tidak lagi. Jadi penghidupan yang Tuhan berikan tidak hanya di sini. Di sini tidak hanya haleluya puji Tuhan kerja, tidak. Di sini dan nanti di sana. Wow. Jadi keselamatan yang Tuhan karuniakan itu di dalam Kristus yang telah memberikan hidup jaminannya kepada kita, itu tidak berhenti di sini. Lalu apa yang kita kerjakan selama kita di sini? Ya kerjakan yang Tuhan perintahkan. Jadi mahasiswa, belajarlah dengan baik. Jadi dosen, belajarlah dengan baik, ngajarlah dengan benar. Jadi karyawan, kerjalah dengan benar, berkualitas. Karena apa yang engkau tabur di sini, engkau tuai di sana. Tapi kalau orang yang tidak di dalam Kristus apa? Mau tabur baik, mau tidak tabur baik sama aja. Di mana? Di api neraka. Tapi bagi kita diperhitungkan. Kiranya semua apa yang saya sudah jelaskan mengekspos ini sedikit demi sedikit menolong kita, mengingatkan saya, menolong semuanya, kita yang mendengar untuk menyadari who am I? Siapa saya? Who is Jesus for me? And bagaimana saya hidup sekarang? Coba kita refleksikan, siapa saya di hadapan Tuhan? Apa yang saya sombongkan di hadapan Tuhan? Nggak ada. Cantik, berapa tahun kemudian keriput, penuh bintik-bintik hitam seperti saya nih, udah pakai apa namanya itu skin apa namanya itu yang pakai itu anak saya perempuan yang ngajari, Pak pakai ini, sama aja nggak ada perubahan. Walaupun kondisi kita begini, ingat nanti kita punya tubuh yang baru dan hidup yang kekal selamanya. Nggak ada yang bisa disombongkan. Kaya, ya cukup 1 kali 2 juga tetap. Oh karena kaya, dia nanti pakai emas di lapisnya bawah. Terus bajunya emas. So what? Malah dibongkar sama orang itu. Malah dibongkar sama orang. Kenapa? Si Rudi itu kuburannya lapisnya emas, bajunya emas. Saya bilang sama istri saya, lebih aman gak usah bayar pajak, yaitu saya dikremasi aja meninggal. Dibuang debunya, taruh foto saya di depan, sudah selesai. Mau ingat aja fotonya, jangan ingat kuburannya. Kuburannya udah nggak ada, nggak bayar pajak kamu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, toh tubuh kemuliaan nanti dapat. Saya udah pesan begitu sama anak istri saya, kalau saya meninggal. Aman, anak istri nggak dibebani. Bayar pajak terus kalau nggak ditindih. Kecuali kamu punya lahan yang besar. Lahan besar pun sekarang nggak boleh di depan rumah sendiri kan? Kecuali di kampung di mana nggak ada lagi orang. Sekarang nggak boleh lagi. Aturannya nggak boleh di depan rumah, itu kuburan. Kalau depan rumah sendiri kuburan kan aman kan? Mau bayar pajak, tanah sendiri, masa dipajaki, udah bayar pajak tanah. Saya nggak mengajak kalian untuk juga kalau meninggal kremasi. Tapi saya punya dasar pemikiran teologisnya. Pak, nanti kalau Bapak dibangkitkan debu-debu aja dong. Ya enggak lah, tubuh kemuliaan. Ini biar kamu cepat atau lambat akan jadi debu tanah. Kalau saya pernah ikut tradisi orang Batak gali kuburan, itu saya gali kuburan kakek saya. Yang ada tinggal kepalanya doang, tengkoraknya dan rambut kecil sedikit gitu. Terus sebelah kemana kakinya? Kemana tangannya? Udah habis menyatu dengan tanah. Jadi ambil kepalanya, taruh di tugu. Oh ya, orang Batak begitu punya tradisi. Saya kadang-kadang mikirin waktu kecil, saya bilang, kok gitu ya? Mahal biayanya untuk acara begitu. Sekarang saya mikir, lalu syukurnya papa mama saya tidak pernah memberikan perintah. Nanti kalau meninggal, bawa kembali ke kampung, nanti taruh di sana ya. Syukur papa mama gak kasih tugas begitu. Cuma bayar uang sewa kuburan tiap tahun. Kalau enggak ditindih sama orang lain. Kan yang meninggal tiap hari ada, yang lahir tiap hari ada. Dan yang meninggal tiap hari perlu ada tempat. Yang lahir juga tiap hari perlu ada tempat. Kalau yang lahir perlu ada tempat, bisa bangun apartemen. Mana ada kuburan apartemen? Nggak ada kan? Kuburan ini lagi apartemen. Kamu sewa kuburan tapi apartemen. Nggak ada. Ya kalau nggak bayar ya ditumpuk satu. Papa saya meninggal, mama saya meninggal. Waktu mama saya meninggal, papa saya duluan. Mama saya meninggal, apa yang dilihat?
Nggak ada lahan, tapi di sebelah ada sekitar setengah meter sisa. Saya bilang, bisa nggak ini dilebarkan? Lalu ini jadi papa mama saya jadi nyatu. Oh bisa, jadi satu. Jadi lebih besar karena seperti ada dua kuburan. Jadi bayar pajak satu lahan. Supaya nggak ditindih. Mau dimanapun Anda dikuburkan, saya dikuburkan, tetap bayar pajak. Nggak ada yang gratis. Tapi hal yang penting apa di sini? Di ayat yang ke-7 itu, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Limpah. Di masa akan datang melimpah. Tahu melimpah? Melimpah itu lebih dari luber. Melimpah. Enggak habis-habisnya. Kalau sekarang kan bisa habis. Dapat upah, kebutuhan makan minum dan sebagainya habis, dapat lagi upah. Ini melimpah, tidak habis dan tidak akan berkekurangan. Itu di mana? Sekarang dan nanti. Siapa yang janjikan? Tuhan. Apa jaminannya? Di dalam Kristus. Lalu ayat yang terakhir adalah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Komitmen kita apa? Berbuat baik. Lalu perbuatan baik apa bagi mahasiswa? IP ku tadinya 3,2, semester ini harus 3,8. Caranya, ya saya belajar dulunya cuma 1 jam 1 hari, sekarang 3 jam 1 hari. Waktu libur tidak hanya untuk main-main, tapi menikmati belajar. Itu konkret komitmennya. Bagaimana caranya mengucap syukur kepada Tuhan? Dulu saya sekali seminggu ke gereja, sekarang kalau ada PA, persekutuan doa, saya ikut. Itu komitmen. Komitmen itu mesti konkret dari refleksi pengenalan kita akan Kristus. Dulu saya malas baca Alkitab. Kalau baca Alkitab, kalau di gereja disuruh pendeta, disuruh hamba Tuhan, mari kita buka Alkitab. Nah, di situ saya buka Alkitab. Sekarang enggak. Every day saya minimal 2 pasal, 1 perikop saya baca, saya renungkan. Itu komitmen. Jadi komitmen itu mesti konkret, jelas apa yang dikerjakan. Bukan abstrak. Bukan sesuatu yang reflektif, tapi apa sih yang kamu kerjakan untuk menunjukkan bahwa kamu itu sudah dihidupkan oleh Kristus sekarang dan nanti. Kiranya dengan apa yang sudah kita dengar menolong saya dan kalian untuk semakin cinta Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman, belajar mengenai Kristus adalah Raja kami, Nabi kami, Imam besar kami. Kami bersyukur karena di dalam Kristus kami mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal di surga, dan kami percaya bahwa di dalam janji keselamatan yang di dalam Kristus, Juru Selamat penebus kami bukan hanya hidup berkelimpahan di sini, tapi juga di tempat di surga, di akhir hidup kami dan sampai selamanya. Tuhan, tolong kami di dalam sisa waktu yang tersedia di muka bumi ini, kami mau mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Ada banyak pekerjaan baik yang kami sering abaikan, ampuni kami Tuhan, dan kami mau berkomitmen melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.